Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku para generasi penerus Islam yang dirahmati Allah. Masa remaja adalah masa yang sangat indah. Masa di mana kita mulai banyak berteman. Masa di mana kita mulai mengenal dunia lebih luas lagi. Islam sebagai agama yang sempurna, telah memberikan kita panduan yang begitu lengkap. Panduan ini mengatur segala aspek kehidupan kita, termasuk cara kita bergaul. Inilah yang kita sebut dengan etika pergaulan Islami. Ini bukan sekadar aturan, melainkan sebuah benteng. Sebuah perisai yang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri kita di hadapan Allah dan sesama manusia. Dengan memahaminya, kita akan selamat. Mengapa etika pergaulan ini begitu penting untuk kita para remaja muslim? Karena pada usia inilah, kita sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Sebaliknya, teman yang kurang baik bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Memilih teman bukan berarti kita sombong. Akan tetapi, ini adalah bentuk cinta kita pada diri sendiri. Kita ingin menjaga hati dan iman kita agar tetap berada di jalan yang lurus. Etika pergaulan dalam Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi kita dari fitnah dan perbuatan yang mendekati zina. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Menjaga pandangan, tidak berdua-duaan, dan menjaga aurat adalah bagian dari etika ini. Ini adalah cara Islam memuliakan kita, menjaga kita agar tetap suci dan terhormat, seperti mutiara yang tersimpan rapi di dalam cangkangnya. Maka dari itu, adik-adikku yang syalih dan syalihah, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita niatkan setiap pertemanan dan interaksi kita untuk mencari ridha Allah. Jadikanlah setiap pergaulan kita sebagai ladang amal, tempat kita menanam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan pondasi ini insya Allah, masa remaja kita akan menjadi masa yang penuh berkah. Masa yang akan kita kenang dengan senyuman, karena kita telah melewatinya dengan cara yang diridhai olehnya. Jadilah remaja yang cerdas dalam memilih teman, dan bijak dalam bergaul. Islam mengajarkan kita bahwa setiap ucapan adalah cerminan dari hati kita. Lisan kita bisa menjadi sumber pahala yang tak terhingga, namun ia juga bisa menjadi penyebab dosa yang besar. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Al-Quran memberikan kita panduan yang jelas. Allah SWT memerintahkan kita untuk berkata yang baik atau diam. Berbicaralah dengan perkataan yang lurus, qaulan sadida. Artinya, ucapan kita harus jujur, benar, dan tidak mengandung kebohongan. Hindari berkata kasar, mencela, atau menyakiti perasaan teman kita. Sebuah senyuman dan sapaan yang ramah adalah sedekah termudah. Dalam berteman, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita semua. Beliau selalu memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan mereka. Beliau selalu tersenyum, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan nasihat yang menyejukkan hati. Contohlah akhlak mulia ini. Jadilah teman yang bisa dipercaya. Teman yang selalu ada saat suka maupun duka. Teman yang mengajak kepada kebaikan, seperti mengingatkan waktu syalat atau mengajak untuk belajar bersama. Pertemanan yang dilandasi iman akan membawa kebaikan tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai ke akhirat kelak. Adab berkomunikasi yang baik juga termasuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Dengarkanlah teman kita saat ia berbicara, berikan perhatian penuh. Ini adalah bentuk penghargaan kita kepadanya. Hindari juga bergosip atau gibah. Allah SWT menyamakan orang yang bergibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sungguh sebuah perumpamaan yang sangat mengerikan, bukan? Jika kita melihat ada keburukan pada teman kita, nasihatilah ia secara langsung dengan cara yang lembut dan rahasia. Jangan membicarakannya di belakang. Itulah cara Islam menjaga kehormatan dan persaudaraan di antara kita. Maka, mari kita latih lisan kita untuk senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyejukkan, bukan yang melukai. Kata-kata yang membangun, bukan yang merusak. Jadilah pendengar yang baik bagi teman-teman kita. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ingatlah selalu,
Lisan kita adalah duta dari hati kita. Biarkan ia hanya menyampaikan keindahan dan kebaikan, sesuai dengan ajaran agama kita yang indah. Hiasi pertemanan kita dengan kejujuran, kesetiaan, dan saling menasihati dalam kebaikan. Adik-adikku, setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan yang luar biasa bagi kita. Begitu pula dengan perintah untuk menjaga adab dan etika dalam pergaulan. Salah satu buah termanis yang akan kita petik adalah terjaganya kehormatan diri kita. Ketika kita menjaga batasan, berbicara dengan sopan, dan berpenampilan syar'i, kita sedang membangun sebuah benteng yang kokoh. Orang lain akan segan untuk berbuat tidak baik kepada kita. Mereka akan menghormati dan menghargai kita. Diri kita akan terhindar dari fitnah dan prasangka buruk. Inilah cara Islam memuliakan kita, menjaga kita agar tetap bernilai tinggi. Manfaat selanjutnya adalah terjalinnya silaturahim dan persahabatan yang lebih erat. Hubungan yang didasari oleh close up of hands joining in unity, Muslim friends smiling and making eye contact, kejujuran, saling percaya, dan saling menghormati pasti akan lebih langgeng. Bayangkan betapa indahnya memiliki teman yang selalu mendukung kita dalam kebaikan. Teman yang mengingatkan kita ketika kita salah. Teman yang tidak pernah membicarakan keburukan kita di belakang. Persahabatan seperti inilah yang akan membawa berkah. Ikatan persaudaraan karena Allah akan terasa lebih kuat dan tulus. Kita akan merasa aman dan nyaman berada di lingkungan pertemanan yang sehat dan positif. Menjaga etika juga akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Ketika kita, students turning away from gossiping group, honest conversation between Muslim friends, tidak ikut bergosip, tidak berbohong, dan tidak menyakiti orang lain, hati kita akan terasa lapang dan kita tidak akan merasa bersalah atau cemas. Sebaliknya, menyebarkan kebaikan melalui ucapan dan sikap akan membuat kita merasa bahagia. Kebahagiaan yang datang dari melakukan sesuatu yang benar dan diridhai oleh Allah. Ketenangan jiwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun. Hati yang bersih akan memancarkan aura positif kepada orang-orang di sekitar kita. Terakhir, dan yang paling utama, menjaga adab dalam pergaulan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Setiap kali kita avoiding inappropriate talk, Muslim teens lowering gaze and behaving modestly, distribute equally, menahan lisan dari perkataan buruk, menjaga pandangan, bersikap sopan kepada teman, semua itu dicatat sebagai amal syalih. Pahala akan terus mengalir untuk kita. Inilah investasi terbaik untuk akhirat kita. Jadi jangan pernah meremehkan pentingnya adab. Ia adalah kunci untuk mendapatkan 4 manfaat luar biasa: kehormatan diri, persahabatan yang erat, ketenangan hati, dan yang terpenting, resti vertepidinembau. Adik-adikku yang insya Allah menjadi kebanggaan umat. Etika pergaulan Islami tidak hanya berlaku saat kita bertatap muka di sekolah atau di rumah. Di zaman sekarang, kita juga memiliki dunia lain untuk bergaul, yaitu media sosial. Ingatlah, adab dan etika yang sama juga berlaku di sana. Setiap ketikan jari kita di media sosial sama seperti ucapan lisan kita. Malaikat rakib dan atid juga mencatat semua yang kita tulis dan bagikan. Maka, gunakanlah media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Bagikanlah konten yang bermanfaat, yang menambah ilmu, atau yang mengingatkan pada kebaikan. Hindarilah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selalu cek kebenarannya terlebih dahulu sebelum membagikan sesuatu. Jangan mudah terpancing untuk memberikan komentar yang kasar atau menyakitkan, meskipun kita tidak setuju dengan suatu pendapat. Sampaikan kritik atau ketidaksetujuan dengan bahasa yang sopan dan santun. Ingatlah, tulisan kita di dunia maya adalah cerminan akhlak kita di dunia nyata. Jadikan akun media sosial kita sebagai ladang pahala, bukan sebagai sumber dosa jariah yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Jaga kehormatan diri dan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Praktikan nilai-nilai luhur Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda. Ucapkan terima kasih saat menerima bantuan, dan mintalah maaf saat melakukan kesalahan. Bersikaplah jujur dalam setiap keadaan, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadilah pribadi yang rendah hati, tidak sombong dengan ilmu atau kelebihan yang kita miliki. Semua itu adalah titipan dari Allah yang harus kita syukuri dengan cara berbagi dan bermanfaat bagi sesama.
Sikap-sikap sederhana ini akan membuat kita dicintai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Maka, sebagai penutup, marilah kita bertekad dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk menjadi teladan bagi teman-teman kita, menjadi duta akhlak Islami dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di media sosial. Tunjukkan pada dunia betapa indahnya ajaran Islam melalui sikap dan tutur kata kita. Mulailah dari hal-hal kecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, menjaga kita, dan menjadikan kita generasi muda Muslim yang berakhlak mulia dan menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin.